Harun menatap istrinya yang terbaring tak berdaya dari jendela yang berbentuk lingkaran di pintu. Ia masih belum diizinkan untuk menemui istrinya mengingat kondisi Sandra yang masih rentan. Sayang, bangunlah, sakit melihatmu seperti ini. Aku kangen sama kamu, kangen lihat senyum kamu. Sampai kapan kamu di sana? Tanya Harun lirih. Ini sudah hari kedua sejak Sandra dirawat dan jika sampai sore nanti wanita itu tak sadarkan diri, maka Sandra benar-benar dinyatakan koma. Jangan meninggalkan aku, sayang. Aku tak cukup mampu menerimanya. Bisik Harun berharap ada hubungan khusus antara suami dan istri sehingga Sandra bisa mendengar ucapannya. Amira meringis melihat keadaan putranya yang begitu berantakan. Sejak Sandra masuk ke rumah sakit, pria itu enggan pergi meski sekedar untuk mengganti pakaian di rumah. Untuk sekedar makan pun terkadang Amira yang harus menyuapinya. Harun, kamu belum sarapan sejak pagi. Ayo sarapan dulu. Ajak Amira memegang bahu kanan Harun yang terlihat bergetar menandakan jika pria itu sedang menangis. Tidak, Ma, aku tidak bernafsu untuk makan, tolak Harun menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana keadaan anak? Tanya Harun, ia belum sempat menemui adiknya yang sudah dipindahkan ke kamar lain karena kondisinya yang sudah membaik. Baik, hanya saja dia masih terlalu lemah. Jawab Amira. Harun, makanlah. Sandra akan memarahi Mama jika dia tahu kamu tidak makan. Kamu tahu kan istrimu begitu mengkhawatirkan keadaanmu. Ujar Amira menatap putranya yang justru menunduk. Mama, aku merindukannya, Ma. Aku rindu dengan perhatiannya, senyumannya dan juga kasih sayangnya. Aku tidak akan sanggup jika harus kehilangan istriku, Ma. Tukas Harun menutup mulutnya guna meredam suara isakannya. Sandra pasti bisa melewati masa kritisnya, Mama yakin itu. Dia wanita yang tangguh, ucap Amira memberi semangat kepada putranya yang begitu terpukul. Mama janji istriku akan baik-baik saja. Tanya Harun sungguh-sungguh. Mama janji, jawab Amira meski awalnya ragu namun ia yakin jika menantunya akan kembali pada mereka. Dua orang dokter datang menghampiri Harun dan Amira, mereka memberitahu jika ingin memeriksa keadaan Sandra dan juga calon bayinya. Kami akan memeriksa Nyonya Sandra dan juga bayinya, ucap dokter bermaksud meminta Harun menyingkir dari depan pintu. Silahkan, Dok, balas Amira menarik tangan Sandra pelan. Kedua dokter itu segera masuk ke dalam ruangan tempat Sandra menjalankan perawatan, bisa Harun lihat bagaimana istrinya yang diperiksa oleh kedua dokter bergantian. Setelah beberapa saat dokter keluar, Harun segera menanyakan keadaan istrinya pada kedua wanita berbaju putih khas pakaian dokter. Bagaimana keadaan istriku, Dok? Tanya Harun, ia sangat berharap dokter mengatakan Sandra telah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah, Pak, Nyonya Sandra telah melewati masa kritisnya, sekarang hanya tinggal menunggu beliau sadar dan memindahkannya ke ruang rawat. Jawab dokter dengan senyuman yang ikut bahagia melihat Harun serta Amira yang juga sama-sama bahagia. Lalu bagaimana dengan cucuku, Dok? Tanya Amira kini bergantian bertanya pada kedua dokter itu. Bayi dalam kandungan Nyonya Sandra sangat kuat, dia baik-baik saja, Nyonya. Jawab dokter yang satu lagi, sepertinya itu adalah dokter kandungan. Seketika Harun merasa lega, setidaknya Sandra telah melewati masa kritisnya dan hanya tinggal menunggu istrinya sadar. Ketakutan Harun akan kehilangan istrinya sedikit berkurang, ia mengucap syukur dan ribuan terima kasih pada Tuhan yang telah mendengar doa mereka. Terima kasih banyak, Dok, ucap Harun dengan bahagia. Sama-sama, Tuan. Kalau begitu kami permisi, balas dokter kemudian pergi. Sementara di kamar lain, Ana sudah sadarkan diri, hal yang pertama kali ia lihat adalah sosok pria yang sudah mengganggu pikirannya sejak lama. Sosok pria yang selalu menghindarinya ketika ia ingin menjelaskan dan sosok pria yang selalu melempar tatapan tajam setiap kali menatapnya. Kak Aska, lirih Ana menatap Aska dengan tatapan yang sendu. Kau sudah sadar, sebentar aku panggilkan dokter. Ucap Aska buru-buru. Aska segera menekan tombol yang ada di sana guna memanggil dokter, hanya butuh beberapa menit sebelum dokter datang untuk memeriksa Ana. Nona, apa kepala Anda terasa pusing? Tanya dokter setelah memeriksa Ana. Ana tidak menjawab, ia hanya terus menatap Aska yang enggan membalas tatapannya. Rasanya benar-benar ingin menangis melihat pria yang dulu begitu mencintainya kini justru sangat membencinya. Tidak, Dok, jawab Ana dengan suara gemetar. Dokter menyudahi pemeriksaan Ana,
ia mengatakan bahwa Ana harus dirawat selama kurang lebih beberapa hari sampai kondisi gadis itu pulih kembali. Saya akan memberitahu Nyonya Amira dan Tuan Adiguna, permisi. Ucap Aska berniat untuk pergi namun Ana mencegahnya. Kak Aska, panggil Ana mencegah langkah Aska. Dengarkan aku sekali saja, lirih Ana menatap punggung Aska yang dulu sering menggendongnya. Aku tidak pernah berkhianat darimu, aku bisa membuktikannya, Kak. Percayalah padaku, ucap Ana diiringi suara isak tangis yang membuat perasaan Aska semakin tercubit. Lupakan saja, Nona, balas Aska kemudian pergi tanpa mempedulikan Ana yang menangis karenanya. Amira mengusap kepala putrinya, ia senang karena keadaan anak kini baik-baik saja dan semoga hal yang sama terjadi pada menantunya. Bagaimana keadaan Kak Sandra, Ma? Tanya Ana menatap Amira yang juga sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sandra sudah melewati masa kritisnya, kita hanya tinggal menunggu sampai dia sadarkan diri, sayang. Jawab Amira membuat Ana tersenyum lega. Lalu bagaimana dengan wanita ular itu, Ma? Dia harus mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Tukas Ana mengingat bagaimana Isabel menyiksa Sandra habis-habisan. Dia sudah diserahkan ke pihak kepolisian, dan hukum yang akan mengadilinya. Jawab Amira pelan, seakan enggan membahas wanita yang sudah membuat semuanya berantakan. Bayi Kak Sandra, tanya Ana ragu. Jangan khawatir, bayinya tidak apa-apa. Dia sehat dan kuat untuk melindungi ibunya, jawab Amira tersenyum bahagia. Mama akan ke kantor untuk menemui papa, kamu sama Aska ya? Ucap Amira seketika membuat Ana terdiam. Memang Kak Aska mau menemaniku? Tanya Ana lirih. Sejak kamu masuk rumah sakit, dialah yang menjaga kamu bahkan menemani kamu meski pekerjaan kantor harus ia tinggalkan. Jawab Amira tersenyum. Ana menatap sang mama tak percaya, benarkah selama 2 hari ini Aska yang menjaga dan menemaninya di rumah sakit? Tanpa sadar Ana tersenyum bahagia, ia sangat bahagia setidaknya dengan sikap seperti ini seakan menunjukkan bahwa Aska masih mencintai dirinya. Kak Aska, aku akan mengejar cintamu sampai kapanpun. Batin Ana bersemangat mengambil kepercayaan dan cinta Aska kembali. Dokter memeriksa Sandra yang sudah sadarkan diri, keadaannya kini sudah lebih baik daripada sebelumnya meski luka bekas cambukan berbekas, terlebih lagi di bagian bahu yang terdapat luka cukup besar karena terlalu keras dicambuk tempo hari. Sejak sadar tadi, hal pertama yang ia tanyakan adalah keberadaan suaminya, Harun. Ketika ia tidak sadar di tempat penyekapan Isabel dan dibawa pergi sebenarnya dia masih setengah sadar dan yakin orang yang membawanya adalah Harun sehingga ia tidak memberontak sama sekali. Dok, di mana suami saya? Tanya Sandra pelan pada dokter yang sedang menyuntik cairan untuk mengembalikan cairan dari bayi yang dikandung Sandra. Maaf, Nyonya kamu belum melihatnya sejak tadi. Jawab dokter menggeleng pelan. Sandra menghela nafas kecewa mendengar jawaban dokter, ia begitu merindukan suaminya yang selalu bersikap manja dan manis. Ia rindu pada tingkah Harun yang selalu membuatnya kesal namun juga bahagia. Saya akan panggilkan keluarga Anda di luar, sebentar ya. Ucap dokter berniat memanggil Amira, Adiguna dan Ana yang menunggu di luar setelah mendengar kabar bahwa Sandra telah sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Amira masuk disusul oleh Adiguna dan juga Ana yang duduk di kursi roda. Sayang, panggil Amira mendekati Sandra dan memeluk menantunya erat. Mama, lirih Sandra membalas pelukan ibu mertuanya. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Tanya Amira melepas pelukan dan beralih menatap menantu kesayangannya. Aku baik, Ma, jawab Sandra pelan, tatapannya beralih menatap Ana yang sedang tersenyum padanya. Ana, bagaimana keadaanmu? Kenapa kepalamu sampai diperban seperti itu? Tanya Sandra melihat luka Ana yang tertutup perban di bagian kepalanya. Aku tidak apa, Kak. Maaf karena tidak bisa berbuat apapun di saat kau butuh bantuan, jawab Ana menundukkan kepalanya di kalimat terakhir yang ia ucapkan. Tidak apa, Nah, kita sama-sama tidak berdaya, aku senang kamu baik-baik saja. Balas Sandra tersenyum senang. Ana mengangguk. Ia ingin memeluk Sandra namun kondisinya yang masih lemah tak memungkinkan untuk dirinya bangun dari kursi roda. Sandra, panggil Adiguna memeluk menantunya dengan lembut. Bagaimana keadaanmu, Nak? Tanya Adiguna mengusap kepala menantunya. Aku baik, Pak. Cucu Papa juga baik, jawab Sandra tersenyum manis. Mama belum mengabari Harun,
dia sedang pulang untuk mengambil pakaian kamu. Sebentar biar Mama telepon, ucap Amira namun dicegah oleh Sandra. Jangan, Ma, biarkan Mas Harun kesini dulu dan aku mau mengejutkannya, cegah Sandra membuat Amira tersenyum mengerti. Baiklah, Kak, aku harus kembali ke kamarku, jaga dirimu dan semoga kita bisa secepatnya pulang. Ucap Ana memegang tangan Sandra yang balas menggenggamnya. Cepat sembuh, Ana, kau gadis yang kuat, sahut Sandra mendoakan. Sementara Harun, ia terduduk di ranjang miliknya yang biasa ia tiduri bersama istrinya. Gaun Tosca kesukaan istrinya tak kunjung ia letakkan dan justru memeluk serta menciuminya sekedar untuk meredakan rasa rindu dengan istrinya yang masih belum sadarkan diri. Sayang, aku kangen sekali sama kamu. Lirih Harun dengan tangan yang memegang gaun Sandra sambil ia tatap dengan sendu. Di luar kamar, Aska bisa melihat bagaimana terpukulnya Harun karena istrinya yang tak kunjung sadarkan diri. Sebagai pria dewasa yang pernah jatuh cinta, tentu ia dapat merasakannya karena sebelumnya ia juga pernah merasakannya. Tuan, panggil Aska membuat Harun tersadar. Kita harus ke rumah sakit secepatnya, dokter akan memeriksa kondisi Nyonya Sandra lebih lanjut. Ucap Aska mengingatkan Harun. Harun segera beranjak dari duduknya, ia mengambil tas berisi beberapa pakaian Sandra kemudian keluar disusul oleh Aska. Harun duduk di kursi penumpang sementara Aska fokus membawa mobil, terlihat Harun sampai membawa gaun istrinya yang entah lupa ia taruh atau memang sengaja ia bawa. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah sakit karena kondisi jalan yang lumayan renggang. Aska memarkirkan mobilnya bukan di basemen melainkan parkiran yang terdapat di depan rumah sakit, sementara Harun sudah masuk ke dalam rumah sakit duluan. Mama, panggil Harun membuat Amira menoleh begitupun Adiguna dan Ana. Harun dari mana saja kau? Kenapa lama sekali? Tanya Amira, ia semakin heran melihat putranya memegang gaun milik Sandra. Untuk apa kau membawa baju istrimu begitu? Tanya Adiguna menunjuk gaun di tangan putranya. Lupakan ini, bagaimana keadaan istriku? Tanya Harun mengalihkan pertanyaan kedua orang tuanya. Kak Sandra masih belum sadar, kau masuk saja jika ingin menemuinya. Sahut Ana menjawab pertanyaan kakaknya. Harun menghela nafas, ia begitu ragu untuk masuk ke dalam dan melihat istrinya yang terlihat lemah membuatnya akan ikut lemah, namun ia juga rindu untuk sekedar mencium kening istrinya itu. Aku masuk dulu, ucap Harun kemudian masuk ke dalam kamar UGD tempat Sandra dirawat. Aska, tolong antar Ana ke kamar rawatnya ya. Kami harus membeli makan siang dulu, pinta Amira dengan lembut. Baik, Nyonya besar. Sahut Aska menunduk sopan kemudian mendorong kursi roda Ana untuk kembali ke kamarnya. Tidak ada percakapan dari keduanya, Ana yang terlalu gugup dan Aska yang terlalu gengsi memulai percakapan duluan. Sampai akhirnya mereka sampai di kamar rawat Ana. Terima kasih, ucap Ana seraya beranjak dari duduknya untuk berbaring di ranjang. Karena tubuhnya yang terlalu lemas, ia tidak dapat menopang dirinya hingga hampir saja terjerembab ke lantai jika Aska tak refleks membantunya. Akan tetapi posisi mereka saat ini membuat keduanya terdiam dengan jantung yang seakan sedang berdendang, jailah berdendang. Maaf, ucap Ana membuat Aska tersadar dan buru-buru mengangkat Ana ke ranjang. Lain kali berhati-hatilah, Nona. Anda bisa terluka, ucap Aska datar. Ada kamu yang akan mengobatiku ketika aku terluka, balas Ana tersenyum menatap raut wajah Aska yang terkejut. Kak Aska, aku akan mendapatkan kepercayaanmu serta cintamu kembali. Semua kesalahpahaman dalam dirimu akan tergantikan dengan cinta yang pernah singgah di hatimu. Ucap Ana sungguh-sungguh, menatap mata Aska dengan dalam. Aska mendekati Ana, bahkan wajahnya pun semakin baju mendekati wajah Ana membuat gadis itu refleks memejamkan matanya mengira Aska akan menciumnya, namun perkiraannya salah. Saya tidak peduli. Bisik Aska kemudian pergi meninggalkan Ana yang menekuk wajahnya. Astaga, rutuk Ana mengacak rambutnya sendiri dan tanpa sengaja mengenai luka kepalanya sehingga memberikan rasa sakit.